Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran kali ini. Kita masih di bab yang sama pada bab persamaan dan fungsi kuadrat. Namun pembahasan kali ini adalah tentang menyusun fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan itu kalian dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan informasi yang ada, kemudian kalian itu dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk materi pertama, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan suatu fungsi kuadrat ini diperlukan beberapa informasi, seperti beberapa titik potong grafik fungsi terhadap kuadrat tersebut, kemudian beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut, kemudian titik potong sumbu X atau sumbu Y, titik puncak, dan sumbu simetri. Nah, kemudian langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika diminta untuk menentukan suatu fungsi kuadrat. Nah, dengan misalkan fungsi kuadrat dengan f(x) sama dengan ax kuadrat tambah x tambah bx tambah c, ini adalah langkah awal. Nah, untuk langkah selanjutnya itu tergantung dari hal yang diketahui. Nah, yang pertama ini jika diketahui titik koordinat yang lain. Nah, jika fungsi kuadrat tersebut melalui koordinat P, Q, maka diperoleh fungsi f bergantung P itu sama dengan Q. Kemudian jika diketahui titik potong sumbu X, nah misalkan grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di P,0 dan Q,0, maka kita menyelesaikannya menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X kurang P dikali X kurang Q. Nah, selanjutnya, yang ketiga, jika diketahui titik potong di sumbu Y. Nah, jika fungsi kuadrat memotong di sumbu Y di 0,R, maka diperoleh F0 itu fungsi F yang bergantung 0 itu sama dengan R. Nah, dengan mensubstitusikan nilai 0 pada Fx, diperoleh bahwa C itu sama dengan R. Nah, kemudian yang keempat, jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Nah, jika diketahui puncak dan sumbu simetri, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus juga, rumus fx sama dengan A dikali X kurang S kuadrat ditambah T. Nah, kita langsung masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong dengan sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Nah, dari soal ini kita perhatikan bahwa grafik ini memotong di sumbu X di 2 titik dan memotong sumbu Y 1 titik. Nah, dari penyelesaian ini pertama kita selesaikan dengan grafik fungsi kuadrat yang memiliki 2 titik yang memotong di sumbu X di 2 titik. Nah, kita dapat menggunakan rumus sebelumnya, yaitu fx sama dengan A dikali X kurang P dikali X kurang Q. Nah, kita substitusikan nilai X1, X2 yang ini sembarang ya, nilai P dan nilai Q-nya. Ini dibalik nggak apa-apa ya, P sama Q. Nah, setelah disubstitusikan nilai P dan Q-nya, itu kita dapatkan fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, ini belum selesai, masih ada nilai A yang belum kita ketahui. Nah, untuk mencari nilai A ini, kita menggunakan titik lainnya, yaitu titik yang berpotongan di sumbu Y, yaitu titik 0,3. Nah, kita substitusikan 0-nya sebagai X dan 3-nya ini sebagai Y. Substitusikan ke fungsi kuadrat yang sebelumnya, maka diperolehlah nilai A itu sama dengan 1/2.
Nah, setelah didapat nilai A, kita substitusikan lagi nilai A ini ke persamaan fungsi kuadrat yang sebelumnya. Nah, setelah disubstitusi, maka didapatlah fungsi kuadrat yang dimaksud adalah fx sama dengan negatif 1/2x kuadrat ditambah 1/2x ditambah 3. Jadi mudah ya untuk yang pertama ini. Selanjutnya yang kedua. Contoh soal kedua. Nah, di sini untuk contoh soal yang kedua ya, diketahui suatu fungsi kuadrat memiliki titik puncak negatif 2, negatif 18 serta melalui titik negatif 4,2. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini titik puncak yang dilalui adalah negatif 2, negatif 18 dan melalui titik lainnya yaitu negatif 4,2. Maka kita dapat menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus grafik fungsi melalui titik puncak, dan yaitu fx sama dengan a x kurang s kuadrat ditambah t. Nah, s-nya tadi itu di sini kita dapat adalah negatif 2 dan t-nya itu adalah negatif 18. Nah, substitusi nilai titik puncak kedua titik puncak ini ke dalam rumus, maka didapat fx sama dengan a x tambah 2 kuadrat dikurang 18. Nah, di sini kita cari nilai A-nya terlebih dahulu dengan bantuan titik lainnya yaitu negatif 4,2. Titik negatif 4,2 ini kita substitusikan. Ingat, negatif 4 ini sebagai X dan 2 ini sebagai Y. S sebagai Y atau fx-nya. Setelah kita substitusikan, didapatlah A ini sama dengan 5. Nah, setelah didapat A sama dengan 5, kita substitusi kembali ke fungsi fx sebelumnya. Nah, didapatlah fungsi kuadratnya yaitu 5x kuadrat ditambah 20x ditambah 2. Nah, jadi fungsi kuadrat dari soal nomor 2 ini adalah fx sama dengan 5x kuadrat tambah 20x tambah 2. Nah, mudah sekali ya penyelesaiannya. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat, titik negatif 1, negatif 1, titik negatif 0,4 dan titik 1,5. Nah, jadi di sini grafik fungsinya ini melalui 3 titik. Nah, yang pertama ini kita menyelesaikannya dengan memisalkan ketiga titik ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertama jadi kita menggunakan persamaan dari bentuk umum grafik fungsi kuadrat ya. Ya, titik yang pertama itu titik negatif 1, negatif 1. Di sini kita substitusi fx-nya itu sama dengan negatif 1,1. Mohon maaf, maksudnya x-nya itu sama dengan negatif 1 dan fx-nya itu sama dengan negatif 1. Setelah kita substitusikan, maka kita dapat persamaan pertama yaitu negatif 1 sama dengan a dikurang b ditambah c. Nah, kemudian kita ke titik selanjutnya, ada titik 0,4. Nah, kita substitusi juga nih ke bentuk umum persamaan kuadrat, fungsi persamaan kuadrat. Nah, kita dapat persamaan 2 di mana 4 itu sama dengan C. Kemudian titik ketiga, titik 1,5. Kita substitusi ke bentuk umum persamaan kuadrat. Kita dapatkan persamaan ketiga yaitu 5 dikurang A tambah B tambah C. Nah, dari tiga persamaan ini kita terdapat suatu persamaan yang yaitu nilai 4 sama dengan C. Nah, kita substitusi 4 sama dengan C ini ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 3 ya. Nah, setelah disubstitusi, maka kita dapat nilai persamaan baru. Nah, dari persamaan 4 sama dengan C ini kita substitusi ke persamaan pertama, kita dapat persamaan 4 yang persamaannya adalah negatif 5 sama dengan A kurang B. Nah,
kemudian setelah kita substitusi nilai C ke persamaan ketiga, didapatlah persamaan 1 sama dengan A tambah B. Nah, dari persamaan keempat dan 5 ini, kita dapat mencari nilai A dan B dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, setelah dieliminasi, kedua persamaan ini kita peroleh A dan B. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri ya, bagaimana caranya mengeliminasi kedua persamaan ini sehingga menghasilkan A dan B. Pasti di sini semua bisa kan cara metode eliminasi ini. Kemudian, nah dari peroleh nilai A, B, dan C, nah kita sudah bisa membentuk suatu persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita substitusi ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, yaitu nilai A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Maka didapatlah fungsi kuadrat itu sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, untuk selanjutnya materi aplikasi fungsi kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal aplikasi fungsi kuadrat, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, membaca soal dengan seksama. Nah, dengan membaca soal ini, kita dapat mengumpulkan informasi-informasi yang ada pada soal. Misalnya itu nilai yang diketahui, syarat-syaratnya, ketentuannya, pertanyaannya. Kita dapat mengetahui semua itu dari soal. Kemudian kita membuat pemisalan. Nah, pemisalan ini sangat membantu dalam menyelesaikan soal-soal, terutama soal cerita. Kemudian yang ketiga, membuat fungsi kuadrat dari soal. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan soal tersebut dari informasi yang kita ketahui. Nah, langsung saja kita pada soal pertama. Di sini ada sebuah peluru ditembakkan dengan vertikal ke atas. Ketinggiannya bisa dirumuskan dengan rumus fungsi H bergantung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat berdasarkan rumus ketinggian tersebut. Tinggi peluru pada detik ke-20 itu untuk yang A, yang B waktu peluru menyentuh tanah kembali, yang C tinggi peluru. Nah, di sini dari soal kita ketahui bahwa ketinggian itu dirumuskan dengan fungsi H bergantung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Nah, dari sini kita dapat melakukan pemisahan bahwa ketinggian itu sebagai H dan waktu itu sebagai T. Selanjutnya, setelah mengetahui informasi ini, kita dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang A. Nah, di sini untuk yang A itu ditanyakan adalah tinggi peluru pada detik ke-20. Nah, karena sudah kita misalkan T itu sebagai waktu, jadi ketika T sama dengan 20, ketika waktu pada detik ke-20, maka ketinggian peluru itu berapa? Nah, untuk mencarinya kita substitusikan nilai T ke dalam rumus ketinggian sebelumnya, maka didapatlah bahwa tinggi peluru pada detik ke-20 adalah 800 meter. Nah, untuk yang B, yang ditanya itu waktu peluru menyentuh tanah kembali. Nah, ketika peluru ditembakkan dan menyentuh tanah kembali itu butuh berapa waktu? Nah, di sini karena menyentuh tanah kembali berarti ketinggian peluru dengan tanah itu sama dengan 0. Dan kita ketahui bahwa H-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai H sama dengan 0 ke dalam rumus ketinggian tersebut. Maka dapatlah dua nilai T, yaitu T sama dengan 0 atau T sama dengan 60. Di sini kita memilih T sama dengan 60 karena T sama dengan 0 itu adalah waktu ketika peluru belum ditembakkan. Nah, selanjutnya yang C. Yang C ini menanyakan tentang tinggi maksimum peluru. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus yang kita gunakan untuk mencari tinggi titik puncak atau nilai maksimum. Di sini kita substitusikan nilai A, B, dan C dari persamaan fungsi ketinggian tadi. Setelah kita substitusikan, maka didapatlah hasil tinggi maksimum peluru adalah 900 meter. Nah, mudah kan? Selanjutnya kita soal kedua. Pada soal kedua, sebuah mobil sedang menuruni bukit dari atas ke bawah. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan dengan rumus H bergantung T
sama dengan 120 ditambah 2T dikurang T kuadrat. Nah, berdasarkan rumus kapan mobil akan sampai di bawah bukit. Nah, di sini kita akan mencari waktu ketika mobil sampai di bawah bukit. Nah, seperti soal sebelumnya, kita adakan pemisalan. Nah, di sini kita misalkan H sebagai ketinggian dan T sebagai waktu. Nah, ketika mobil sampai di bawah bukit, maka mobil memiliki ketinggian yang 0, betul kan ya? Jadi, kita substitusi nilai H sama dengan 0 itu ke dalam rumus yang ada pada soal. Didapatlah nilai T itu sama dengan 12 atau T sama dengan negatif 10. Nah, kenapa kita pilih T sama dengan 12? Karena waktu itu tidak ada yang negatif, sehingga kita pilihlah nilai T yang positif, yaitu T sama dengan 12. Jadi, mobil akan sampai di bawah bukit dalam waktu 12 detik. Nah, di sini kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu dua buah bilangan, jumlahnya adalah 30. Kemudian yang ditanyakan itu berapakah hasil kali maksimum yang mungkin untuk kedua bilangan tersebut. Nah, di sini kita melakukan pemisalan terlebih dahulu, yaitu bilangan 1 itu kita misalkan X sembarang ya. Di sini Ibu pilih X, kalian bisa misalkan misalnya P, Q, R, atau lainnya. Kemudian bilangan yang kedua itu kita misalkan sama dengan 30 dikurang X, karena tadi dari soal diketahui bahwa jumlah bilangannya kan 30, bilangan 1 dan 2 ini. Sehingga ketika 30 dikurangkan dengan bilangan 1 itu hasilnya sama dengan bilangan 2. Jadi pemisalan bilangan 2 ini adalah 30 dikurang X. Nah, kemudian kita membuat fungsi untuk mencari nilai maksimum. Nah, di sini fungsi yang kita buat adalah fungsi perkalian, karena kita ingin mencari perkalian yang nilainya maksimum dari kedua bilangan ini. Jadi kita buat nilai fungsinya, fungsi f(x) sama dengan x dikali 30 dikurang X. Nah, di sini kita dapat fx-nya sama dengan 30x dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum, kita lagi-lagi menggunakan rumus titik maksimum atau puncak dari grafik fungsi kuadrat pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita substitusikan. Nah, nilai A, B, dan C ini didapat dari fungsi kuadrat yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, setelah kita substitusi nilai A, B, dan C, didapatlah bahwa hasil kali maksimum dari dua bilangan tersebut adalah 225. Nah, selanjutnya ini soal keempat, yaitu rumah Jepri contoh soal keempat ya ini. Rumah Jepri berbentuk persegi panjang dengan keliling yang 54 meter. Jika lebar dari rumah Jepri adalah X, maka berapakah luas maksimum rumah Jepri? Nah, di sini dari soal kita ketahui di sini mana lebarnya dimisalkan sebagai X. Dan dari soal kita ketahui bahwa keliling dari rumah Jepri yang berbentuk persegi panjang itu sama dengan 54 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini terdapat beberapa langkah-langkah. Nah, di sini ada langkah pertama yaitu menentukan nilai P. Nah, menentukan nilai P yang dimaksud di sini adalah panjangnya ya. Dari soal kan diketahui lebar dan kelilingnya. Jadi, untuk menentukan nilai P ini kita cari menggunakan rumus keliling persegi panjang. Nah, kita dari substitusi nilai kelilingnya itu 54 sama dengan 2 dikali P tambah L. Nah, ini merupakan rumus keliling. Maka didapatlah nilai P. P-nya itu sama dengan 27 dikurang L. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari fungsi luas. Nah, fungsi luas ini adalah fungsi L bergantung X sama dengan panjang kali lebar, sama dengan tadi kan panjangnya itu sama dengan 27 dikurang L ya, karena L itu sama dengan X, maka kita ganti substitusi nilai X, kita ganti L-nya ini sebagai X, jadi dapatlah 27X dikurang X kuadrat. Nah, di sini kita sudah dapat nilai fungsi luas. Nah,
kita tinggal menentukan luas maksimum. Nah, menentukan luas maksimum seperti contoh sebelumnya itu kita menggunakan rumus menentukan titik maksimum pada grafik fungsi. Ya, kita substitusikan nilai A, B, dan C yang terdapat pada fungsi luas tadi yang sudah kita cari sebelumnya. Maka didapatlah luas maksimum rumah Jepri adalah 182,25 meter. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami dan mempelajarinya dengan baik. Nah, untuk yang tidak mengetahui atau belum paham atau kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan menyusun fungsi kuadrat, menentukan grafik fungsi kuadratnya, kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual, kalian dapat menanyakan melalui grup WhatsApp yang ada. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.